Pada Sabtu, 22 Desember 2018, tepatnya pada pukul 21:37 waktu Indonesia Barat, tsunami menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan. Adapun, 3 kabupaten yang terkena dampak paling parah dari adanya tsunami tersebut diantaranya adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Serang. BMKG menyatakan bahwa gelombang tsunami yang melanda Selat Sunda ini bukan disebabkan oleh gempa tektonik, melainkan karena aktivitas vulkanik anak Gunung Krakatau. Adanya erupsi anak Gunung Krakatau menyebabkan longsoran bawah laut yang kemudian memicu terjadinya tsunami. Tsunami akibat aktivitas vulkanik ini merupakan fenomena langka, di mana terakhir kali terjadi adalah pada tahun 1883 akibat letusan Gunung Krakatau. Terkait dengan bencana alam tsunami Selat Sunda pada tahun 2018, kami mencoba untuk melakukan analisis HVA dengan pertimbangan komponen kunci. Yang pertama, probabilitas, yang kedua, dampak, yang ketiga adalah preparedness atau kesiapsiagaan. Yang pertama, kami akan membahas terkait dengan probabilitas. Kami memberikan skor 1 dengan alasan tsunami tersebut belum pernah terjadi selama 25 tahun terakhir dan kemungkinannya kecil untuk terjadi 25 tahun ke depan. Yang kedua, dampak. Dampak pada manusia kami memberikan skor 3. Alasannya karena tsunami tersebut telah mengancam jiwa, nyawa manusia dan menelan korban jiwa sebanyak 426 orang tewas dan 7.202 luka-luka. Terkait dengan dampak infrastruktur, kami memberikan skor 3 atau tinggi dengan pertimbangan kerusakan ratusan rumah, kendaraan, dan juga infrastruktur publik yang menyebabkan terhentinya aktivitas normal dan sosial service. Yang terakhir adalah dampak terhadap ekonomi. Kami memberikan skor 3 dengan pertimbangan dampak pada manusia dan infrastruktur sebelumnya sehingga aktivitas ekonomi belum bisa pulih seperti sedia kala lebih dari 10 hari. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat. Kami memberikan skor 1 yang artinya sangat rendah, alasannya karena kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih sangat-sangat rendah. Kemudian banyak alat-alat rusak sehingga tidak bisa mendeteksi adanya bencana alam tsunami. Dan yang terakhir, terkait dengan penanganan gawat darurat, ada beberapa daerah desa di Kecamatan Sumur belum bisa mendapatkan penanganan darurat ketika terjadi bencana alam. Untuk pertama kalinya, Indonesia terkena bencana tsunami akibat dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Tsunami ini menimbulkan banyak korban karena tidak adanya kesiapsiagaan masyarakat dan tidak ada alat untuk mendeteksi kapan terjadinya tsunami di daerah tersebut. Maka dari itu, pemerintah daerah setempat atau pemerintah Indonesia harus belajar dari Jepang dalam menghadapi bencana terutama tsunami. Yang pertama, ada rumah tahan gempa. Semua bangunan yang akan dibangun harus memenuhi 2 syarat, yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa bumi dalam 100 tahun ke depan dan dijamin tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Yang kedua, sistem peringatan gempa. Semua handphone alangkah baiknya jika memiliki sistem peringatan gempa atau tsunami yang dipasang. Sistem ini akan memberi peringatan sekitar 5-10 detik sebelum bencana terjadi. Sedangkan di daerah pesisir yang lebih mungkin menimbulkan tsunami menggunakan sistem peringatan sekitar 5-10 menit sebelum tsunami datang. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan pengetahuan menghadapi bencana. Pemerintahan juga harus meningkatkan pengetahuan warganya akan bencana alam seperti gempa dan tsunami. Pelatihan simulasi bencana seharusnya sudah dimulai diajarkan sejak TK untuk diajarkan agar tidak panik saat terjadi bencana.